Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membuat konten tentang cara penggunaan analyzer vektor nano VNA tipe H ini ya. Kali ini saya akan mengukur impedansi dari sebuah kabel koaksial. Jenis kabelnya itu adalah HD58 yang pernah saya bikin konten di konten sebelumnya itu ya. Kabelnya sudah terhubung ke salah satu ujungnya ya, sudah terhubung ke port nano VNA di channel 0. Sekarang untuk ujung satunya ini saya berikan beban damilut 50 ohm. Damilutnya saya bikin sendiri dari resistor yang sudah saya ukur 50 ohm. Sedangkan untuk di nano VNA nya ini saya menggunakan kalibrasi yang kedua ya. Saya recall, saya panggil yang setting yang kedua. Oke, seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya buka di komputer saja biar lebih mudah untuk mengamati grafiknya ya. Saya menggunakan aplikasi Nano VNA app. Saya buka dulu. Oke, sudah terbuka. Saya atur dulu parameternya. Ini portnya dipilih dulu di COM 4, connect di ini di import dulu untuk setting-settingnya. Oke, sudah masuk. Terlebih dulu untuk stimulusnya saya setting dulu ya. Berhubung ini kabelnya agak lumayan panjang, jadi untuk rentang frekuensinya saya atur dulu. Untuk di stopnya saya menggunakan di startnya, maaf, startnya saya menggunakan 50 kHz. Nah, ini di Smith-nya ini kan masih terlihat cepat gitu ya, terlihat bentar, nanti akan sulit untuk melakukan pengukuran. Jadi saya persempit dulu stoknya di 10 MHz. Nah ini ya, lingkarannya akan terlihat enak dipandang ya, jadi nanti mudah. Oke baik, kita kembali ke komputer lagi. Saya import ulang. Nah udah masuk settingannya. Untuk grafiknya ini saya buka jadi dua tampilan, atas dan bawah seperti ini. Yang atas saya pilih fase yang S11, sedangkan yang bawah saya pilih Smith yang 11. Oke, udah tampak ya. Itu tinggal kita scan saja, single scan. Nah udah nampak. Baik, kita perhatikan di grafik Smith-nya. Ini dari kiri nih ya, dari kiri ini kan awal dari sinyal generatornya. Kita amati sebelah kiri sini aja, lihat fase nggak apa-apa. Lihat fase di ujung kiri fasenya itu menunjukkan impedansinya. Coba diamati impedansi di sebelah kanan sini ya, di tampilan live-nya di S11 impedance itu 50 ya, 50. Ini impedansi awal. Awalnya. Oke, untuk pengukurannya ini di Smith-nya ini kita gerakkan melingkar, kita ikuti lingkaran ini sampai menemukan titik 0 atau di sumbu X. Ini kan sumbu X ya. Nah ini sejajar gini, kita cari sampai ketemu sumbu X. Nah untuk menemukan sumbu X-nya ini kita bisa bantu melalui fase saja. Fasenya kita amati sampai
mendekati titik 0 derajat, yang paling mendekati. Nah ini di 0 derajat ini kan tepat ya, di smithnya kan di sini. Jadi kalau dipasangnya itu 0 derajat, smithnya otomatis di sumbu X ya, sama-sama nolnya. Ya, nilainya di 0,218. Itu di situ di impedansinya ditunjukkan 71,192 ya, 71,192. Oke, coba saya masukkan ke kalkulator yang saya buat. Nah ini bisa buat kalkulator sederhana dari Excel. Nah, kita masukkan ke NIRG 8. Berapa tadi ukurannya? Ya, sampingnya ini. Nah, 71,192. 71,192 ya, sudah kita peroleh ya. Oke, sekarang kita ukur impedansi karakteristik yang sesungguhnya dari kabel koaksial ini ya. Ini kabelnya sudah berumur cukup lama ya, pemakaiannya sudah sekitar lebih dari 5 tahun. Jadi bagaimana kondisi karakteristik dari impedansi kabel ini ya untuk saat sekarang ya, setelah pemakaian setelah beberapa tahun. Coba saya jelaskan sebentar. Untuk kalkulator yang saya buat ini berdasarkan rumus ini. Jadi ini ada beberapa parameter, yaitu pertama itu Zin. Ini adalah impedansi masukan, jadi yang kita ukur tadi itu ya. Ini Zin, dilambangkan dengan Zin. Ini adalah impedansi terukur masukan. Dan load itu adalah melambangkan dari impedansi beban, yaitu dummy loadnya di ujung koaksial tadi. Sedangkan yang di bawah ini nanti adalah hasil perkalian dari Z load dikalikan Z in ya. Nah, kalau dari rumusnya seperti ini, perbandingannya Z in dibagi Z karakteristik itu hasilnya harus sama dengan Z karakteristik dibagi Z load. Nah, kalau persamaan ini kita rubah ya, misalkan impedansi karakteristiknya ini kita lempar ke arah kiri, menjadi perkalian seperti ini. Sedangkan untuk Zin-nya ini kita lempar ke arah kanan, menjadikan perkalian seperti ini. Otomatis ditemukan impedansi karakteristiknya ini menjadi kuadrat sama dengan Z-load dikali Zin. Untuk mencari impedansi karakteristiknya otomatis menggunakan rumus akar kuadrat dari perkalian Z-load dan Zin ya. Begini ya untuk kejelasannya. Untuk berikutnya kita masukkan ya. Kita masukkan hasil pengukuran tadi itu. Kita copy saja biar enak. Nah, di sini. Nah, ini. Dari rumus ini akhirnya kita peroleh untuk Zin-nya kan 71,192 ini ya. Setelah dikalikan impedansi beban itu mendapatkan 3.560 ohm. Nah, untuk mengetahui impedansi karakteristiknya otomatis kan ini 3.560 ini kan di akar kuadrat seperti rumus ini, menemukan 59,66 satuannya ohm ya. Jadi dari penghitungan yang kita lakukan sekarang ini, impedansi karakteristik dari kabel RG58 yang sudah kondisinya terpakai sekitar 5 tahun lebih dengan segala macam apa yang terjadi dengan sulit memproduksi ya, akhirnya kita ketemukan impedansinya 59,5 ohm. Langkah ini saya lakukan karena saya penasaran untuk melihat grafik SWR dari kabel yang sudah berumur cukup lama ini ya untuk pemakaiannya, apakah berubah ataupun juga masih tetap sama seperti pada waktu pemakaian awal dulu. Dan pada waktu saya melihatnya
ternyata ada perubahan yang sangat signifikan ya. Coba saya perlihatkan grafik SWR-nya. Namun stimulusnya akan terlihat dulu ke rentang frekuensi yang disetting untuk setting awal dari kabel ini, yaitu di frekuensi 2 MHz. Untuk stimulusnya saya rubah dulu ke startnya di 140 MHz, untuk stopnya di 150 MHz ya. Ini saya import kembali. Nah, untuk grafiknya yang atas dirubah jadi VSWR S11, yang di bawah jadi impedance 11. Seperti ini ya di scan. Nah, ini untuk grafik SWR terendahnya, coba saya lihat ini sudah min marker ya. Nah, ditujukan di frekuensi 144.8. Untuk sebenarnya tetap ya, cuman untuk poin frekuensinya tetap di 144.8 pada waktu setting awal dulu, sekitaran 145 dulu sebetulnya ya. Namun hanya menggunakan SWR saja dulu, itu SWR yang analog gitu. Tapi saya ukur di analyzer ini ternyata tepatnya di 144.8. Tapi untuk nilai SWR-nya itu naik. Kalau dulu bisa hampir 1,0 berapa gitu ya. Ini sudah naik ke kisaran 1,2 berapa ini? 220 ya. Cukup tinggi naiknya. Dan untuk impedansinya pada frekuensi setting yang bagus ini SWR-nya ternyata ditunjukkan naiknya dari sekitaran 50 ohm itu jadi 53. Pada frekuensi 144.8 ini impedansinya jadi 53. Bergeser jauh dari 50 ohm pada waktu setting awal dulu. Dan bagaimana proses ini bisa terjadi, coba akan saya perlihatkan sedikit uraian ya. Ini hubungan antara impedansi dan VSWR, dimana kita perhatikan grafik dulu ini ya. Ini merupakan gelombang berdiri. Jadi ini gelombang yang merambat pada media axial, gelombang berdiri ya. Lain dengan yang di udara kan naik turun gitu ya, seperti ombak di laut. Kalau ini kan berupa gelombang berdiri. Untuk yang garis lurus ini adalah gelombang yang berangkat, sedangkan yang itu kita adalah gelombang pantulnya. Ya, untuk mendapatkan nilai SWR itu adalah Vmax-nya itu dibagi Vmin. Vmax-nya adalah di puncak gelombang ini, di titik puncak gelombangnya, sedangkan Vmin-nya adalah perpotongan antara gelombang pergi dan gelombang pantulnya. Nah, diketahui di sini ya, perpotongan ini dikatakan Vmin-nya. Jadi ini mendapatkan nilai SWR-nya dari Vmin dibagi Vmax dibagi Vmin. Dari perolehan nilai SWR ini itu nanti kita bisa mendapatkan nilai pantulan, di mana nilai pantulan itu dapatnya dari nilai SWR dikurangi 1 dibagi SWR ditambah 1. Nah, setelah mendapatkan nilai pantulan ini baru kita arahkan ke persamaan ini di impedansi ya, dimana karakteristik impedansi masukan atau yang terukur itu sebetulnya nilainya harus sama dengan impedansi karakteristik dikalikan 1 ditambah pantulan dibagikan dengan 1 dikurangi nilai pantulnya tadi. Jika persamaannya ini dirubah untuk mencari nilai impedansi karakteristiknya, maka impedansi karakteristik sama dengan Zin dibagi hasil dari 1 ditambah nilai pantul dibagi 1 dikurangi nilai pantul. Dari sini kan kita harusnya bisa menyimpulkan jika nilai SWR ini rendah ya, itu harusnya akan mendapatkan nilai impedansi karakteristik yang rendah juga. Nah, dari grafik yang kita baca di Nano VNA ini ya, ini grafik SWR-nya berubah dari setting awal dulu yang 1,0 berapa itu yang mendekati 1,0, sekarang mendapati 1,220, mengakibatkan nilai dari impedansi karakteristiknya pun ikut
bergeser naik, ini mendapatkan 53 ya, yang terpantau di sini 53, bergeser dari 50 ohm. Baik, ini jadi perhatian juga ya untuk kita untuk penggemar RF ya, untuk macam RF maksudnya, untuk memperhatikan bahwa baik dan tidaknya jika kita menggunakan kabel yang sudah berumur cukup lama, atau katakanlah mungkin kadang-kadang ada yang mau beli bekas gitu, itu harus memperhatikan segala sesuatunya. Itu berarti kalau kita bisa mengukur kondisi yang sebetulnya, tapi kan sangat sulit, terutama kalau kita beli online ya. Ya apa adanya barang ya, kalau kita setuju ya kita beli. Itu saja teman-teman ya untuk uraian dari video saya di kali ini. Jika Anda suka silahkan klik like, silahkan share kepada teman-teman jika saya butuhkan untuk menambah pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.